Saya cukup jelas nggak? Saya mau cek ibu-ibu, suara saya jelas. Yang di belakang jelas suara saya. Tolong aturkan jempol kalau jelas. Oke. Untuk bapak-bapak suara saya jelas. Untuk yang di atas suara saya jelas. Di mana-mana saya ngecek sound itu gampang, apakah audio saya itu cukup jelas atau tidak, tergantung respon jawaban dari pertanyaan saya. Tolong ibu-ibu suara saya jelas. Kalau jelas tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jawab dengan jelas dari hati yang paling dalam. Ibu-ibu jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Berarti jelas, sudah kita aja. Untuk bapak-bapak suara saya jelas. Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada ketakutan di antara kita. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Berarti cukup jelas juga. Bapak ini pensiunan masih setuju, masalah biasa. Masih aktif Bapak? Masih ada. Baik, saya duduk apa berdiri? Al-Dhaif kal-mayyit. Tamu di dalam Islam harus punya adab, tata krama, dan harus punya etika. Di dalam Islam, tamu itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus manut, harus ikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel, berarti dia belum mati. Saya di sini tamu di Magetan ini, saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Saya di sini apa maju? Saya di sini apa turun? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Bu, Bapak, panitia ngangkat kursi ini cukup berat. Menjadi tersinggung kalau sudah disediakan sementara saya tidak mempedulikan. Maka bolehkah saya menghormati panitia sebentar? Baik, panitia jangan tersinggung. Kursi ini disediakan untuk saya, izinkan saya duduk sebentar saja untuk menghormati. Ternyata kursi tumpuk, maka banyak orang rebutan kursi di tahun depan. Tapi jangan salah, saya tidak termasuk orang yang berambisi terhadap kursi. Saya nggak mau rebutan kursi karena di rumah saya sudah banyak kursi. Kalau di Jogja, sekitar masuk Jogja dan masuk Semarang dan masuk di Malang, kok ada foto-foto saya besar, baju-baju besar, itu nggak ada kaitannya dengan kursi. Itu karena saya brand ambassador Batik Parades. Dan makanya semuanya dress saya pasti batik, karena mohon maaf itu nggak ada kaitannya dengan NPWP nomor piro wanita. Karena dulu di Jawa itu ada mitos kalau ada pohon besar pasti ada penunggu makhluk halusnya. Tapi mulai sekarang penunggunya sudah ada fotonya di bawahnya semuanya, ditempel di mana-mana. Bahkan saya lihat di Jawa Timur ini ada orang menempel caleg itu fotonya dibalik. Ini apa maksudnya? Ternyata ditulis siap jungkir balik untuk rakyat. Saya kalau bawa spidol mau saya tulis di bawahnya prank.
Biasanya kalau calon-calon gitu itu kalau sudah jadi terus lu beda dengan PKB. Kalau lupa pasti bedanya PKB sama PKB. Maka kalau ada anggota dewan kok datang ke pengajian, ini ciri anggota dewan yang besok harus kita pilih lagi. Yang nggak pernah datang itu nggak usah dipilih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummu madrasatil ula wa madrasatil aulad. Wa qala wa ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Sallallahu alaihi wasallam manah wala dari kan nasaibin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya hormati, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Bupati Magetan, Bapak Sumarwodo, sehat selalu Pak. Yang kedua, Ibu Wakil Bupati Magetan, Ibu Hajah Nani Indan Rusmi Nanti MPD, sehat selalu Ibu. Insya Allah pasangan ini pasangan yang husnul khotimah. Kenapa? Karena sehari tinggal menjabat tapi berakhir di masjid. Ini tanda kebaikan. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik tempat adalah masjid dan sejelek-jelek tempat adalah dulu pasar, sekarang di tempat hiburan. Maka berkah itu ada di masjid. Tawuran biasanya di pengajian apa di tempat hiburan? Jarang di pengajian mau tawuran, mati 8 orang, rebutan senes 8 orang mati, jarang. Maka ini tanda ini pejabat yang baik. Orang seperti beliau berdua ini, mohon maaf, ini betul-betul harus kita pertahankan di Magetan ini. Pesan saya satu, orang sebaik beliau ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Yang lain juga gitu orang sampai mati. Yang saya hormati Bapak Sekda Magetan, Bapak Insinyur Ergunadi. Yang saya hormati dari Kapolres yang diwakili oleh Pak Bapak, sehat selalu Pak Bapak, 86 presisi Jawa. Saya baru saja diangkat di Mabes Polri untuk menjadi dai nasional Kamtibmas Pemilu 2024, dipimpin langsung oleh Kepala Kamtibmas Kamtibmas di Mabes Polri, disahkan oleh Pak Kapolri dan Pak Sahar, Ketua Kaki Propam yang hadirkan irisan jengkol sambal balado, irjen sambal balado, ya. Yang gantikan Pak Sambo itu orangnya halus, lembut, orang beluran, dan orangnya kalau nggak pakai baju dinas siapapun nggak percaya kalau dia polisi. Itu sangat berlawanan dengan yang tiga-tiga itu yang nembak. Yang saya hormati dari Dandim atau yang mewakili, saya selalu Pak Dandim yang ada ya. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenang
yang saya hormati dari Ketua MUI, yang saya Bapak Kiai Haji Ahmad Fatoni, sehat selalu, wakilkan. Yang saya hormati, sebentar ya Bu, saya selesaikan dulu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo. Ya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Magetan, yang saya hormati Ketua DPRD Magetan, Ramu. Masya Allah. Lagi ini yang saya hormati Board of IIS PSM Ibu Dr. Tati Mulyati, Masya Allah. Yang saya hormati Ketua Muslimat MPP PSM. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati, semuanya ini. Nanti ini di fotokopi aja, disebarkan semuanya. Kalau panitia ini diperbanyak, semua yang disebutkan ini semuanya dihormati semuanya. Ini masalah saya hormati. Pokoknya semua yang hadir ini semua, dan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya hari ini saya datang sini, ini betul-betul komitmen yang saya jaga, ini integritas saya. Saya datang sampai di Sarangan tadi malam jam 2 malam. Dari mana? Bukan dari apa-apa. Saya harus ngasih training di Semarang sampai jam setengah 11 malam untuk bersama Menteri BPN yang sekarang baru urusan mengenai sertifikat. Saya datang dari Jakarta karena kemarin saya harus khotbah Jumat di Istiqlal. Khotbah Jumat di Istiqlal itu beda dengan khotbah di Masjid Agung Magetan, Pak. Itu harus setor draftnya itu pakai tulisan itu 3 kali ditolak, Pak. Jadi saya serahkan, ini kepanjangan, ini bisa 1 jam baru selesai. Ternyata hanya 15 sampai maksimal 20 menit. Makanya saya edit lagi. Begitu saya edit, ditolak lagi. Ini terlalu keras, banyak nanti menteri-menteri datang nanti banyak tersinggung. Tolong ini dicoret gitu semuanya. Nah, akhirnya yang ketiga saya buat sedemikian rupa, pokoknya yang halus-halus semuanya, karena saya bicara mengenai pencegahan korupsi dari cara treatment Islam untuk membangun integritas dan akhlakul karimah dalam rangka Maulid Nabi itu juga, maka menyegah korupsi. Akhirnya saya bikin yang halus-halus, saya serahkan, dicetak di Kementerian Negara, itu sekarang diperbanyak Pak, itu semuanya. Tapi yang saya khotbahkan di luar yang saya tulis. Ya, jadi masalah. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, nggak apa-apa. Ini anak-anak yang solihah, insya Allah terus berkali surga. Karena kemarin saya sudah pesan Bu, satu. Tolong kalau saya ceramah dimanapun, panggungnya jangan terlalu tinggi. Ini sudah agak lumayan lah, nggak terlalu tinggi, karena beberapa tempat tuh saya di atas tuh kayak nonton topeng monyet ledek unjuk dulu. Ini sudah karena nggak nyaman. Ini karena di masjid alhamdulillah aman seperti ini. Kedua, saya tidak mau anak kecil banyak di depan, karena kalau anak kecil itu diem terus itu nggak normal. Tapi kalau rame ya nggak normal pengajiannya, bapak ibunya yang nggak normal, ya itu. Yang ketiga, saya suruh agak merapat ke depan, karena biasanya penuh sampai tidak muat sampai di tangga-tangga. Sebetulnya kemarin saya pesen sama Pak Ahmad, mohon maaf Pak Fahmi, kalau bisa yang depan-depan ini yang bening-bening. Mohon maaf. Jadi mohon maaf, sebetulnya yang sepuh-sepuh, yang pensiunan yang MPP itu mati pelan-pelan itu maksudnya. Yang sudah mau tinggal sehari pensiun itu maksudnya itu harusnya di belakang kan. Jadi kalau bisa lain kali kalau ngundang saya lagi, tolong tonton itu, kalau bisa yang depan itu yang bau parfum, yang bau balsem, PPO, Remason, minyak gosok, itu tolong di belakang sana, Ini komitmen saya jaga, dan Masya Allah saya jam 2 malam subuh, saya tadi mau jalan-jalan di Sarangan, ternyata semua orang datang, sampai banyak orang jualan itu. Akhirnya semua saya beli, walaupun nggak saya makan, pokoknya saya beli karena ibu-ibu Masya Allah saya terenyuh.
habis subuh sudah gendong tahu goreng, tempe goreng, apa segala macam, jualan ketan, jualan macam. Masya Allah, ini berangkat dari rumah jam berapa? Masya Allah, ini orang yang etos kerjanya luar biasa. Insya Allah itu ahli-ahli surga semuanya, ibu-ibu itu sepuh-sepuh, naik turun masuk, naik turun hotel gitu. Insya Allah kalau itu nggak masuk surga, saya pertama kali protes. Kalau itu orang nggak masuk surga, bagaimana dengan orang-orang Jakarta yang ngambil uang rakyat itu? Maka insya Allah rakyat Magetan ini rakyat yang surgawi semuanya. Maka seketika saya dihubungi, langsung saya lock. Seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada rakyat Magetan. Dan integritas itu saya jaga. Saya nggak mau isuk deli suri tempe, saya nggak mau pelin plan, dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Pak Suparwoto mau dipanggil presiden, mau nggak? Nggak mau. Wong bupati kok dipanggil presiden, pasti nggak mau. Panggil bupati baru mau. Halo, di mana-mana nggak responsif. Saya pikir ini mau bicara parenting semuanya responsif. Halo itu jawabannya hey, itu namanya responsif. Halo, nah, hey, halo halo hey, hey halo, halo hey halo, hey halo. Halo hehe, halo he. Saya hafal banget rata-rata kelemahan dari orang tua. Maaf, itu bukan suara saya. Malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata males. Makanya nanti kalau kuliah di luar negeri, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, Bapak Ibu nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang, asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Magetan, itu aja. 2 tidak fokus, 3 tidak hudurul qulub, tidak hadir hati. Halo, fokusnya ini? Kompak nggak ini? Ini tahun pemilu, karena saya dai Kamtibmas Polri. Mohon maaf, saya harus betul nguji kekompakan dulu. Sebelum saya lanjut, saya akan nguji kekompakan dulu. Kalau nggak kompak, tolong ya, nggak kompak itu tonton, suruh pindah aja anaknya, jangan di IIS ya, jangan di IS itu. Di SPSM harus kompak semuanya. Ini wali muridnya harus kompak. Semuanya kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1, bukan tepuk tangan, hanya tepuk. Ya, kalau saya bilang 1 tepuk, kalau saya bilang 2 tepuk 2, kalau saya bilang 3 tepuk, kalau saya bilang 4 nggak usah tepuk. Nanti akan ketahuan siapa orang yang kompak dan tidak. Semuanya 1. Ini aja nggak kompak, tak doman itu. Ulang, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Satu, malas untuk berpikir. 2, tidak kompak semuanya. Hanya seragamnya saja. Itu pada ada yang sudah lunas, ada yang belum. Tolong Pak, nanti kalau ada bantuan sosial, ada 16 orang di sini, jangan dikasih. Karena Magetan nggak maju karena ada 16 orang di sini. Itu kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan, main anggaran aja. 4 itu nggak usah tepuk. Ulang, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 4. Masih aja tuh. Udah nggak usah ikut pengajian, kita pulang aja dulu. Kayaknya datang bukan untuk pengajian, mau nyari snack sama foto aja nih.
Yang ketiga, tidak fokus. Banyak orang itu tidak fokus. Ini akan saya lanjutkan, mudah-mudahan semuanya fokus. Karena saya datang sini harus membawa perubahan, semuanya harus menjadi hijrah, semua orang harus menjadi bertambah kebaikannya untuk bicara tentang parenting ini. Mudah-mudahan hari ini semuanya mendapatkan berkah dari Allah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan pulang dari sini ditingkatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari Masjid Agung hamil di tengah jalan. Yang anaknya masih nakal-nakal mudah-mudahan pulang dari sini jadi anak yang soleh dan solihah. Yang keluarganya masih berantakan pulang dari sini jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masih terbelit utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin yang kencang luar biasa. Janda-janda yang sudah nganggur-nganggur mudah-mudahan didekatkan dengan duda-duda yang kaya raya, yang soleh, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Amin kencang sih boleh duduk. Halo. Fokus, fokus, tangan kanan diangkat. Semuanya, gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir, ada tari sufi. Orang muter kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, bukan Anda sedang gerakkan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. La haula wala quwwata illa billah. Biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak pikun, agak condong dikit, tegakkan, semua lihat saya, ikuti perintah saya, bikin lagi, cepat, pegang dagu, ibu pegang dagu, Bu, pegang dagu, Bapak pegang dagu, Pak pegang dagu. Nah, masalah. Halo. Hai. Ibu dengar nggak saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Ya kok ibu gini terus? Ibu gak usah tertawa, tadi 5 kali gak turun-turun dagu. Masih lumayan Bu, ada bapak tadi saya hitung sampai 11 kali Bu. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya, dagu. Pertama ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul nggak? Maka sejak di hotel sampai turun di sini semua orang datang bukan ngasih suguhan, ada suguhan tapi nggak dimakan sama sekali karena baru duduk suruh orang pindah sini. Makanya kacangnya jatuhnya utuh di situ dari Pak Bupati. Saat kopinya belum ada yang minum langsung sini. Kenapa? Karena sering dia siaran di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. 2, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya terpengaruh. Dagu, itu semuanya. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Kauka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadol Lojo, Sunda Empire sangat tergantung oleh orang tua. Begitu kata Nabi. Inilah pentingnya parenting. Jadi kenapa orang tua itu punya pengaruh? Inilah parenting. Maka kita harus menjadi pengaruh yang baik. Maka pesan pertama dari parenting, semua yang hadir ini harus jadi pribadi yang mempesona. Pulang dari sini menjadi istri yang paling baik, istri yang mempesona. Jadi suami yang baik, menjadi orang tua yang baik. Jangan sampai ibu tidak menjadi uswah, tidak menjadi qudwah, tidak menjadi figur, tidak menjadi role model, tidak menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Ini parenting. Jangan sampai ibu nasihati anak, contohnya bapaknya, bapak nasihati anak, contohnya ibunya.
Kono li adus kono, ambumu perengus ya wedhus persis bapakmu. Bapakmu wis petang dino ramal, berarti bapak menjadi pribadi yang personal. Kono sinau kono biren lulak lolok tulali O2N on persis ibumu. Ibumu demen SD 9 tahun nggak lulus terus tak nikahi hamil keluar kamu itu. Bapak di kantor langsung telepon, Pak segera pulang. Apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Cantik gak bisa bedakan Densus sama sensus. Halo. Jangan sampai anak malah ibu itu cantik tapi kok bodoh. Lah kok bodoh kok mau sama bapak? Gak bisa ganti kok bu. Berarti ibu tidak menjadi pribadi yang bapak. Ini pesan kita. Yang keempat, orang itu sangat tergantung kepada asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja punya pengaruh kepada banyak orang. Halo, masih fokus? Masih fokus? Tolong jawab pertanyaan saya jangan lebih dari 5 detik. Karena jawaban dari 5 detik berarti Bapak Ibu hati dan pikirannya ada di sini. Karena dunia nyata itu sekarang kalah dengan dunia maya. Ibu duduk di sini bawa sini, tapi hati dan pikirannya masih di WA group, masih di Instagram, masih di Facebook, masih posting sana sini. Kenapa? Karena ternyata tidak hudurul qulub. Amal agama itu yang sulit adalah hadirnya hati. Ini sengaja nggak saya mulai supaya semuanya hadir dulu. Karena orang sholat itu gampang, yang sulit adalah khusyuk dan khudu di dalam sholat. Kadang-kadang sholat tapi hati dan pikirannya mengembara kemana-mana. Betul bu? Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar, kunci tadi kemana? Allah Akbar, ketemu Pak Bupati, saya mau Allah ketemu Wakil Bupati. Allah Akbar, terus ke pasar, saya mau Allah nonton TV. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kuncinya. Maka kata Nabi ada 21, la sholata bi hadratil Quran. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ayo, biar fokus dulu. Mau kemana? Hah? Mau nyari ibunya? Nyari bapaknya? Punya ibu gak ada bapak? Nyari bundanya? Insyaallah. Mau minta uang saku, uang jajan. Kasih uang jajan biar terus kesana, ya. Ini tak kasih uang jajan. Ya. Lanjut. Ada anak kecil lewat nengok sana, fokus nggak ini? Maka satulah sholat bi hadrat itu jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan cepat dari luar biasa. Jangan sampai sholat itu ingatannya ada 2. Jangan sholat dengan menahan 2 lupa. Ada yang baik 2 hadas ini, yaitu ke depan itu kencing, ke belakang kentut, berak, tidak boleh ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut, langsung sholat. Apa wudhu lagi? Kentut sekalian wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat wudhu lagi itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Udah imamnya kelamaan kurang ajar, masalah. Mbak Ida aja masalah. Nek kalau Kiai Anwar Zaid kul huwailek masalah. Apalagi sudah sampai atahiyat. Wis atahiyat kok rasa ngentut. Wih mari-mari dicepet-cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Padahal kalau dicepit itu kalau daya cepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu malah vibrasi. Tapi orang kentutan itu ya hebat itu. Saya itu punya teman dosen di UGM, kentutannya luar biasa. Cewek sudah gemuk, belum nikah, sudah guru besar, kentutannya pol. Asal rapat jurusan pasti bau ketut, 1 semester dicari nggak ketemu. Ternyata pinter. Kalau duduk ini dekat meja kosong,
Jadi nek ngentut karo geret meja. Mejane ditarik sambil geret